Selamat siang semua ya, balik lagi ke channel gue, Harry TV. Hari ini, siang ini, gue mau bahas satu mobil keluaran dari negara barat-barat sana ya. Gak tau gue jelasnya Eropa apa Amerika. Dan jelas sebenarnya mobil ini bagus, tapi kenapa ya peminatnya kurang? Bisa kita lihat dulu mobilnya. Ya, mobil ini punya dua varian. Yang pertama itu mesinnya diesel, yang kedua mesinnya bensin. Keluaran pertama itu seperti ini ya bentuknya. Dia belum facelift. Mesinnya kalau diesel itu namanya tuh C100. Setelah dia facelift itu mengalami perubahan di 2011 pertengahan, itu namanya C140. Nah, apa sih bedanya C100 dan C140 itu? Yuk kita cek dulu mesinnya sebelumnya ya. Ini adalah perbedaan mobil Eropa dengan mobil Jepang. Kalau mobil dari Eropa ini atau Amerika ini stylenya suaranya tuh halus banget. Mungkin suara saya sedikit kurang jelas di sini ya. Nah, bisa dilihat dari bentuk mesinnya itu padat, sangat padat. Beda dengan mesin mobil dari Jepang. Mesin mobil Jepang itu kelihatan banyak yang kosong ya. Terus kita harus ingat untuk cek mobil solar, apa yang harus kita cek? Kita cek ngobos atau enggak. Boleh nggak dekat? Jadi cara ngecek ngobos itu sama. Kita buka dari tutup oli ini, tutup pengecekan oli sama tutup situ. Kita cek kan. Nah, seperti ini kan nggak ada asap yang keluar, ataupun ada asap tipis itu nggak masalah. Artinya mobil ini bagus. Kondisinya masih sangat bagus. Mobil Captiva yang kita review ini kebetulan pembuatan tahun 2008, yang sebentar lagi akan dibeli oleh seseorang. Sebenarnya menurut saya, daripada kita beli Avanza, lebih baik kita beli mobil seperti ini. Yang pertama, fitur yang kita dapetin itu banyak. Yang kedua, gengsinya lebih tinggi, presisnya lebih tinggi. Yang ketiga, kita bisa lihat ya, maksud saya fitur itu dari lampu sudah proyektor, fiturnya bagus, kemudian dia sudah dapat fog lamp. Bisa kita lihat lagi fitur lain. Ayo, ikut saya. Dari spion, ini sudah dari spion sudah elektrik ya, sudah bisa retract sendiri. Kemudian dari posisi mengemudi ya, untuk jarak kepala ini masih sangat luas. Kemudian bisa dilihat, inilah ciri khas dari mobil non Jepang ya, Eropa maksud saya, atau Amerika style. Dia setnya tuh ditukar. Kalau mobil Jepang itu kan setnya tuh biasanya di kanan, kalau ini di kiri. Jadi kalau lampunya ada di kanan. Kemudian transmisinya matic ya mobil ini. Kebetulan kalau yang diesel itu dia nggak punya yang manual, tapi dia ada tipe AWD namanya, all wheel drive, itu 4x4. Tapi menurut saya itu seperti banci ibaratnya. Karena apa? Dia tidak ada tuas atau tidak ada putar-putaran yang bisa diatur untuk harus 4x4. Jadi dia hanya merespon dari ECU. ECU itu akan merespon apabila jalan itu memang memerlukan sebuah kekuatan 4x4, baru dia akan aktif di situ. Makanya saya bilang itu masih banci. Kemudian kita lihat dari head unit ya. Dari tipe yang pertama ini ada namanya pra-facelift namanya. Pra-facelift itu ada di tahun 2010. Kebetulan ini tahun unit 2008, ini masih belum ada layar. Kalau dia sudah ada layar setengah sini, ada indikator untuk mengetahui jarak tempuh kita. Kemudian banyaklah bentuk MID lain, itu namanya pra-facelift. Kemudian dari sisi AC, kalau ini masih puter ya. Nah, seperti ini 2008. Kalau dia sudah pra-facelift itu, dia putaran tapi digital putarannya. Nah, silahkan kalian cek sendiri, ada di Google, mungkin bisa kalian cek. Nah, kemudian uniknya mobil ini ada satu lagi. Ada tombol ini, bisa dilihat. Tombol ini kita bisa buka kaca belakangnya. Yuk kita lihat. Mobil yang sangat jarang seperti ini. Kalau kita melihat kaca kebuka ini seperti ingat-ingat Opel Blazer ya. Kemudian kita lihat mobil ini sangat aerodinamis ya. Maksud saya itu kita lihat di kursi sini sebenarnya bisa nampung 5 orang. Tapi
Boleh nggak dekat? Ini sebenarnya masih ada lagi kursi untuk membawa orang dan jauh ya jaraknya. Tapi jangan takut karena di sini ada double blower AC. Nah, bagi penumpang di barisan ketiga dia bisa dapat menikmati double blower AC yang ada di sebelah kiri ini. Cukup menarik. Kalau kita lihat dari ke dalam ya, kita lihat bentuk mobil ini kan sedikit membulat. Itu yang artinya itu memudahkan si penumpang tengah apabila dia badannya bongsor itu jauh dari jarak kepala. Dan knalpot bawaannya asli itu memang sudah dua seperti ini. Ya, kalau tadi kita udah lihat dari sisi luar dan sebagian dari sisi dalam, saya pasti teman-teman banyak yang penasaran nih. Gimana sih larinya? Apa sih keistimewaan mesinnya? Sekarang kita coba sambil bawa jalan mobil ini. Nah, jadi Chevrolet Captiva ini teknologinya sudah bisa dibilang dibanding dengan, kalau saya bandingkan dengan Pajero atau Fortuner di tahun yang sama, itu teknologinya sudah maju duluan ya. Karena apa? Dia sudah memakai common rail duluan. Jadi common rail itu dia semprotan dari solar yang dikeluarkan atau bahan bakar yang dikeluarkan itu berbentuknya seperti embun. Jadi itu lebih efisien bahan bakar, lebih irit tentunya. Kemudian tenaganya lebih. Dan mobil ini juga sudah dilengkapi dengan turbo ya. Dia turbonya turbo charge. Kalian tahu kekuatan dari mobil ini? Mau dicoba? Kalau mau kita bandingkan dengan Innova atau Fortuner yang belum PND ya tentunya, mobil ini sangat cepat. Bisa saya bilang sangat cepat dari kompetitornya. Karena itu tadi dia sudah mengadopsi sistem mesin dari common rail, kemudian dia sudah ditambah turbo. Jadi mobil ini sebenarnya kalau bentuknya kan mirip CRV kita lihat ya. Cuma kalau mesinnya mirip-mirip rasa mesin Pajero lah. Tapi kalau Pajero itu kan tarikan bawahnya, putaran bawahnya itu lebih kencang. Maksud saya lebih padat. Tapi kalau mobil ini putaran atasnya begitu dia sampai menyentuh RPM 2000 itu nih langsung narik ke belakang seperti ini. Sangat kencang sekali. Nah, kemudian saya mau bahas dari kekurangan mobil ini. Kekurangan mobil ini karena mesinnya sudah Euro 4, sudah common rail. Sedangkan bahan bakar di Indonesia itu untuk Pertadex aja masih itu Euro 2. Jadi kelemahan mobil ini ada di injektornya. Injektornya itu mudah sekali kena karena kebanyakan orang Indonesia banyak yang masih isi solar. Padahal sebenarnya untuk kita isi Pertadex saja itu masih sangat kurang karena Pertadex kita itu Euro 2. Jadi teman-teman yang mau meminang Captiva itu harus, kalau bisa lah menurut saya itu harus diisi Pertadex. Nah, kemudian spare partnya gimana bang? Kira-kira mahal nggak? Harga jual kembalinya gimana? Kita bahas satu-satu. Kalau dari spare part, kalau dulu itu ya, spare part itu diboykot. Diboykot itu artinya apa? Dia tidak dijual di luar, tidak dijual di pasaran di luar. Dia hanya dijual di dealernya saja. Contohnya, harga filter oli itu kalau di dealernya itu bisa mencapai 600.000. Filter solar itu bisa mencapai 800.000. Itu kan sangat mahal ya untuk ukuran merawat mobil diesel menurut saya. Tapi sekarang kalian tidak perlu khawatir karena kalian sudah bisa cek langsung di Tokopedia atau Bukalapak atau apapun lah tempat penjualan online, itu sudah banyak jenis KW-nya. Nah, perbedaannya kalau kita pakai spare part asli itu jaraknya misalnya hanya bisa 8.000 atau 7.000. Kalau kita pakai spare part KW, minimal kita potong setengahnya. Seperti filter solar yang harusnya diganti per 8.000 atau per 7.000, kita jadi gantilah per 3.000 untuk wanti-wanti biar injektor kita aman. Injektor itu apa sih? Ya itu tadi, kalau dulu bahasanya tuh di mobil kuda atau di video saya sebelumnya, injektor itu nozzle namanya. Nozzle itu kan dia nyemprotin bahan bakar. Kalau injektor ini bedanya dia mengembunkan bahan bakar. Jadi injektor itu mahal harganya. Dulu saya pernah punya mobil ini Captiva
tahun 2010 itu injektornya 4-4-nya kena. Saya dulu beli harganya kurang lebih 8 juta satu injektor. Kalian kalikan saja jadi 4 ya, sedap sekali itu rasanya. Saya bisa beli motor satu. Tapi sekarang injektor itu harganya kurang lebih sekarang ini ya, kalau barunya itu bisa 3 jutaan lah. Selagi kalian merawatnya dengan baik, kemudian ganti spare partnya, pada ganti oli dan ganti filter segala macamnya pada saat yang, maksud saya waktu yang cukup lah ya untuk mobil ini dirawat, saya rasa mobilnya sangat sehat-sehat saja sih. Jadi bagi teman-teman, mindsetnya itu dirubah. Karena apa? Mobil ini nyaman sekali gitu kan. Kalau kalian takut beli spare part, jangan beli mobil, saran saya ya. Pasti kalian banyak juga yang berpikir sama seperti saya, Chevrolet nanti kalau rusak biayanya tinggi segala macam. Kalian kalau mau naikin taraf hidup itu harus berani ambil resiko dong gitu. Tapi bukan ambil resiko bodoh. Sekarang kalian kalau misalnya menemuin klien kalian ya, atau calon bisnis bareng lah dengan kalian, dia naik Pajero, dia naik mobil-mobil bagus, kalian bawa Avanza, menurut saya itu prestis kalian sudah berkurang di situ. Dari dilihat ya, apalagi pengusaha ya, kita tahu sekali pengusaha itu seperti apa pandangannya. Jadi menurut saya kalau untuk mobil ini sangat gagah, nyaman, dan juga dia solar irit, masih bisa dibilang irit ya. Per 1 liter itu bisa menempuh jarak kurang lebih dalam kota itu 11 km. Itu rata-rata ya, bukan rata-rata. Saya pernah pakai itu 11 km. Kalau keluar kota lewat tol itu, kalau misalnya kita bawanya stabil, itu bisa sampai 16 km. Dan kalau kalian isi Pertadex itu pasti lebih irit. Kenapa? Karena pembakarannya lebih baik. Jadi jangan ragu untuk beli mobil Chevrolet Captiva ini. Ini mobil yang sangat berkualitas. Kita lihat dari bahan material juga, ini semuanya cukup bagus, dan ini sudah modern ya. Kalau saya bilang ini timeless lah, dia tidak akan dimakan waktu. Kalau tadi udah kita tes jalan, sekarang kita tes nyaman ini. Oke. Sekarang tinggi saya kurang lebih 183 meter ya, kilometer kepanjangan ya. Nah, tapi dengan posisi mengemudi seperti ini, nyaman sekali. Posisi kepala saya itu masih sangat luas. Untuk kaki saya juga masih sangat jauh. Cara mengemudinya sangat enak nih ya. Pokoknya pas ini gitu ya. Nah, kemudian kita lihat juga kelebihan lainnya. Ya, dikasih sudah ada lampunya. Kemudian di sini ada tempat kacamata ya, standar. Kemudian ini lampu baca, sama seperti ini juga. Nah, kemudian tempat penyimpanan ada 2 tempat untuk cup holder. Kemudian di sini juga satu, ada tempat naruh kartu tol. Di sini juga bisa ya. Kemudian di sini ada box atau laci. Kalau ngeliat lubangnya sih sebenarnya nggak seberapa besar, cuma dia dalam lubangnya. Kemudian dia sudah dikasih kain ya, kain bluedroo seperti ini. Jadi kalau ada koin pun di sini tidak akan berisik, atau ada barang yang bergerak lainnya tidak akan berisik. Nah, kemudian ada laci. Laci ini dia ada 2 tempat ya, cukup besar. Banyaklah akomodasi mobil ini ya. Kemudian coba dengan posisi ini saya mau coba duduk di belakang. Mari. Sekarang saya sudah di posisi belakang. Tadi ini kursi nggak saya majuin, nggak saya papain. Tinggi saya 183. Ini masih sangat luas. Kemudian ini jarak kepala saya sangat luas ya. Tempat duduknya nyaman, bisa dimaju mundurin, bisa sampai serba ini. Kemudian juga dia ada headrestnya di sini, kecil ya, cukup lah ya. Karena dia nggak double blower AC ya, tapi semprotan AC Captiva ini dingin ke belakang, sangat terasa gitu di kita ya. Jadi untuk duduk di sini dalam perjalanan jauh itu saya rasa cukup nyaman gitu. Apalagi dengan dibalut seperti ini ya, kulit ini sudah diganti dengan pemiliknya, kebetulan MB-Tech ini sangat bagus, lembut, nyaman sekali gitu. Dan di sini nggak ada cup holder ya, nggak ada cup holder, tapi di sini ada 2 tempat untuk taruh minum. Nah,
banyak ya tempat penyimpanan, ada juga di sini untuk menaruh-naruh berkas. Nah, kalau kita lihat ke belakang bagus sekali ya layoutnya, karena apa? Dia sudah rata gitu dengan lantai, jadi tidak terlihat sama sekali ada kursi gitu. Cakep, memang cakep bentuknya. Ya, oke. Jadi itulah sekilas review mobil Captiva dari gua ya. Nah, kalau ditanya recommended atau nggak mobil ini untuk dibeli, sangat recommended. Bentuknya bagus, seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, sekian dulu video dari gua. Kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa DM di komentar gua, komen di komentar gua. Kemudian jangan lupa like, subscribe terus. Aduh, gua kelihatan tuh ngomongnya. Habis kopinya enak banget sih. Ini namanya kopi isi nih. Oke ya, jadi jangan lupa like, subscribe, dan komentar di bawah. Kalau ada dari kesimpulan dari gua tadi itu ada yang nggak setuju atau ada yang salah, kalian bisa revisi di komentar gua untuk menambah wawasan kita sama-sama. Jangan lupa tonton terus.